Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi komputer paralel, pemrosesan paralel atau parallel processing dengan nama Restu Cahya Apriani dengan NIM 121100066. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi menuntut pemrosesan data yang cepat dan efisien. Yang kedua, komputer paralel memungkinkan pemrosesan tugas secara simultan dengan multi-core GPU atau cluster. Yang ketiga, tantangan meliputi sinkronisasi, distribusi, beban kerja, dan algoritma yang optimal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan komputer paralel dan pemrosesan data. Yang kedua, bagaimana prinsip kerja pemrosesan paralel. Yang ketiga, apa saja tantangan teknis dalam implementasinya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan di sini ada 3 poin. Yang pertama, memahami konsep dasar dan prinsip kerja komputer paralel. Yang kedua, menganalisis cara kerja pemrosesan paralel. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dalam implementasi komputer paralel. Di sini ada arsitektur komputer paralel. Yang pertama di sini ada offline taxonomy. Di situ ada SSD atau Single Instruction Single Data. Itu seperti sistem yang menjalankan satu instruksi pada satu data pada satu waktu. Terus ada SIMD, Single Instruction in Multiplay Data. Ini sistem yang menjalankan satu instruksi pada beberapa data secara bersamaan. Contohnya itu seperti GPU. Selanjutnya ada MISD atau Multiplay Instruction Single Data. Sistem yang jarang digunakan di mana beberapa instruksi bekerja pada satu data. Terus MIMD atau Multiple Instruction Multiplay Data, sistem yang menjalankan beberapa instruksi pada beberapa data secara bersamaan, seperti cluster atau grid computing. Selanjutnya ada shared memory versus distributed memory. Shared memory ini tuh semua proses berbagi memori yang sama, memungkinkan komunikasi langsung antar prosesor. Terus sedangkan yang distribusi memori itu setiap proses memiliki memori sendiri dan komunikasi dilakukan melalui jaringan. Yang terakhir ini ada arsitektur hybrid, itu kombinasi antara shared memory dan distribusi memori yang sering ditemukan pada superkomputer modern. Selanjutnya di sini ada keunggulan dan tantangan. Keunggulan yang pertama di sini ada peningkatan kerja. Peningkatan kerja yang dimaksud ini adalah mempercepat eksekusi tugas komputasi dengan memanfaatkan kemampuan multiprosesor. Yang kedua ini ada efisiensi sumber daya, yang dimana mengoptimalkan penggunaan prosesor dan memori untuk tugas-tugas intensif. Yang ketiga ini ada skalabilitas, itu memungkinkan penambahan prosesor untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan pemrosesan. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan yang pertama di sini kompleksitas pemrograman. Itu membuat algoritma paralel yang efisien memerlukan pemahaman mendalam tentang arsitektur paralel. Yang kedua di sini ada sinkronisasi dan komunikasi. Itu yang dimana koordinasi antar prosesor dapat menimbulkan overhead yang mengurangi efisiensi. Yang ketiga itu ada beban kerja yang tidak seimbang. Itu dimaksud jika pembagian tugas tidak merata, proses tertentu dapat menjadi bottleneck. Selanjutnya ada aplikasi pemrosesan paralel. Di sini yang pertama ada simulasi ilmiah, itu untuk model cuaca, analisis genom, dan
simulasi fisika itu termasuk. Terus yang kedua ada kecerdasan buatan, di sini ada pelatihan model machine learning. Terus ada rendering grafis, itu dimana untuk menghasilkan gambar dan animasi secara real time. Yang ketiga itu ada analisis data besar. Yang dimaksud analisis data besar di sini itu memproses data dalam jumlah besar seperti data bisnis atau data sosial. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Yang pertama itu penggunaan GPU untuk pelatihan model deep learning. Itu menjadi salah satu implementasi pemrosesan paralel yang paling efektif. GPU dengan ribuan core yang mendukung pemrosesan paralel memungkinkan pelatihan model neural network dilakukan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan CPU tradisional. Yang kedua itu ada simulasi iklim global menggunakan cluster komputer dengan pemrosesan paralel dengan proses paralel, simulasi yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu-minggu kini dapat diselesaikan dalam hitungan hari. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ada dua, yaitu pemrosesan paralel meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Yang kedua, tantangan utama meliputi sinkronisasi dan algoritma. Sarannya yaitu investasi infrastruktur paralel seperti GPU dan cluster. Terus pelatihan dan edukasi pemrograman paralel. Selanjutnya di sini ada referensi, ada 5 referensi bisa dilihat. Dan cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.